Halo guys, selamat datang di YouTube channel Rahmat Rafael. Jadi di video kali ini aku mau masak bareng Dedi. Jadi kita hari ini tuh mau masak tinutuan. Tinutuan itu adalah makanan khas Manado yang bisa disebut, yang sering sekali disebut itu bubur Manado. Oke guys, tadi kita sudah membeli bahan-bahannya di pasar. Di pasar tadi kita juga sudah beli dan sekarang kita mau masak tinutuannya. Oke guys, check intro. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Oke guys, sebelum kita masak, alangkah baiknya kalian tahu bahwa hari ini kita masak bareng Dedi. Jadi Dedi ini akan mengajarkan kita membuat tinutuan. Selamat pagi guys, hari ini kita akan masak bubur Manado yang dikenal dengan istilah tinutuan. Ada banyak cara, mungkin di YouTube teman-teman bisa ngikutin tutorialnya, tapi hari ini kita otodidak banget, tidak melihat YouTube tapi hanya mencoba untuk membayangkan. Nah, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, guys, perlu memastikan bahwa bubur Manado itu memiliki sayur yang wajib ya guys. Yang pertama itu adalah daun gedi. Daun gedi ini sepertinya tidak mudah ditemukan di luar Manado, tapi bersyukur di pekarangan kami ada 2 pohon, jadi mudah mendapatkannya. Daun gedi ini bentuknya seperti daun singkong, tapi dia berlendir. Nah, sangat cocok untuk mereka yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, yang suka emosian begitu ya. Lalu kemudian lendirnya akan menolong untuk mengentalkan adonan nantinya. Lalu sayur berikutnya adalah sayur bayam ya, tapi kita ngambil daunnya saja, tolong dipisahkan batangnya atau nggak perlu diambil. Sebenarnya tinutuan yang asli itu harus menggunakan bayam batik, tapi karena di Pontianak tidak terdapat bayam batik, sepertinya hanya ada di Manado, maka kita menggunakan bayam hijau saja. It's okay, no problem. Lalu kemudian yang ketiga adalah sayur kangkung secukupnya. Kalau guys bertanya porsinya berapa, it's depend kepada juru masaknya begitu ya, mau porsinya seperti apa. Karena kita nggak mengikuti tutorial, jadi kita membayangkan saja porsinya seperti apa. Lalu kemudian ada jagung. Ini harus jagung manis yang harus dipisahkan dari tulangannya. Lalu kemudian ada lagi, ini adalah labu kuning ya guys. Pastikan bahwa yang digunakan adalah labu yang sudah tua berwarna kuning dan bukan yang berwarna masih hijau, karena di pasar ada beberapa pilihan jenis labu. Nah, saya kira itu bahan-bahan sayur yang sangat wajib ada ya. Lalu kemudian bumbu selanjutnya adalah serai. We don't know exactly berapa banyak yang akan kita butuhkan, tapi pada pagi hari ini saya siapkan 3 batang serai yang sudah ditumbuk ya. Lalu kemudian ada daun pandan secukupnya juga, saya menggunakannya 3 sampai 4. Lalu kemudian ada daun kunyit, jadi serai, pandan, dan daun kunyit ini ada di sekitar rumah kami, jadi it's so simple to bisa mendapatkannya begitu ya. Lalu kemudian ada daun bawang. Nah guys, daun bawang ini perlu dipotong berpisah bagian bawah dengan bagian atas, karena waktu memasukkannya ke dalam bubur juga akan sangat berbeda. And the last adalah kemangi. Kemangi ini biasanya digunakan di bagian-bagian terakhir untuk menambah aroma dan cita rasa dari tinutuan. Jadi guys, yang terakhir ya, karena kita menyebutnya bubur Manado atau tinutuan, maka tetap menggunakan beras putih secukupnya ya. Oke guys, kami tuh membuat tinutuan terinspirasi dari orang yang sangat baik hati. Dia memberikan kami sambal roa. Jadi sambal roa ini kami sudah makannya menggunakan telur. Terima kasih Ibu Ina untuk kiriman sambal roanya. Terima kasih Bu Ina. Jadi
Ini tuh terinspirasi dari Bu Ina. Kami tuh sudah makan ini menggunakan telur apa lagi tadi? Telur omelet. Kami sudah makan juga sama sayur. Kami pakai ini. Kayak nggak cocok gitu. Jadi kami memasak tinutuan agar ini tuh tidak sia-sia dari Bu Ina. Makasih Bu Ina. Jadi guys, yang pertama kita masukkan itu adalah segenggam beras putih. Saya pagi hari ini menggunakan 4 gelas air, gelas besar begitu ya, karena kita nggak bisa memperkirakan berapa gelas sebenarnya air yang dibutuhkan untuk adonan pertama. Tapi jadi nanti kalau merasa nggak cukup kita bisa tambahkan. Oke guys, sambil menunggu bubur nasinya mendidih menjadi bubur, alangkah baiknya kita mengaduk-mengaduk secara perlahan agar tidak lengket di bawah, agar merata. Emang lengket ya? Tadi lengket kok. Oke guys, selanjutnya nanti kita bakal memasak tinutuannya. Oke, saksikan. Ayo tebak, Dedi nanya. Apa? Habis ini yang dimasukin apa? Ini yang dimasukin. Kalau setelah mendidih. Itu yang pokoknya. What do you think? Kangkung dan bayam. Kangkung bayam. Kalau bayam, kangkung dimasukkan dulu. Labu. Ya betul. No, Apa? jagung dong. Jagung. Jagung kan butuh waktu yang lama. Oh, jagung butuh waktu yang lama. Oke guys, semoga kalian tonton video ini sampai habis ya guys, agar menginspirasi kalian membuat tinutuan juga di rumah bersama sang buah hati yang tercinta, Bun. Oke guys, jadi karena Dediku single parent, jadi dia tuh selain pintar menjadi seorang ayah, dia juga pintar menjadi seorang ibu guys. Ya kan Bun? Oke guys, sambil saya makan kerupuk, saya bakal mengaduk-ngaduk bubur nasi yang sudah dicampur dengan labu tadi. Dengan labunya kalian bisa lihat nih labunya itu ini. Kita sudah masukkan labunya ke dalam sini tadi. Oke guys, jangan lupa labunya itu ditumbuk-tumbuk seperti ini agar hancur guys. Nih kalian bisa lihat nih contohnya seperti ini ya guys ya. Jadi guys, jangan lupa diaduk untuk memastikan labunya bisa hancur ya, dan bisa menambah kekentalan kuahnya. Jadi kita udah memasukkan daun kunyit, lalu kemudian kita masukkan serai dan juga daun pandan ya guys ya. Jadi guys, aromanya tuh wow banget. Jadi sudah sepertinya beras, jagung dan juga labu kuningnya sudah oke. Kita perlahan memasukkan daun gedi ya. Nanti kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan ya. Kita pastikan dulu dia. Menurut Dedi apakah ini akan berhasil? I think so ya. Ini udah oke banget sepertinya ya. Ini sudah seperti aroma di wakeke. Yeah, you still remember wakeke? Yes, I still. Ya. Kita tambahkan lagi daun gedinya ya, guys. Kebetulan daun gedi ini di belakang rumah subur-subur ya, guys. Jadi ya kita akan lihat nanti seperti apa penampakannya, rasanya. Jadi kalau ditaruh ubi apakah lebih enak atau ya itu tergantung kepada selera masing-masing ya. Ini saya banyakin bayamnya ya guys. Lalu kemudian kita masukkan kangkung. Kita akan lihat nanti. Nah, dalam kondisi seperti ini batang bawangnya yang dimasukin pertama kali ya. Oke guys, entah kenapa Dediku nih bisa masak tinutuan padahal sebelumnya Dedi belum pernah masak ya. Iya, never been before. Belum pernah membuatnya sebelumnya, hanya dengan melihat tinutuan di wakeke bisa buat.
Apa sih yang nggak bisa dari Dedi ini? Waduh. Ya, kita tuh harus kreatif untuk membahagiakan keluarga ya guys. Jadi bukan hanya soal cari uang saja, tapi juga bagaimana menciptakan. Ya, lalu kita masukkan Daunnya. daunnya. Kita lihat sepertinya masih butuh sayur. Jadi bedanya masukin batangnya duluan sama daunnya duluan itu apa sih yang daun bawang? Ada yang keras, lalu ada yang ini. Oh, jadi batangnya diturunkan agar lembek dulu ya? Iya, dipastikan lalu. Oh iya, betul sekali. Jadi ini tuh diaduk-aduk terus atau didiamkan aja, Didi? Sebaiknya diaduk sampai semuanya tenggelam ya, karena kalau memasak sayur ini kan tidak harus lama-lama ya. Dipastikan bahwa Biar tenggelam dulu. iya. Oke. A few moments later. Oke guys, jadi ini adalah penampakan hasil dari memasak kami tadi. Aromanya sudah tercium ya. Itu ada tahu rebus juga. Dan ini ada sambal roaknya dari Bu Ina. Makasih Bu Ina. Bu Ina. Oke, makasih Bu Ina. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi setiap aku ngupload video baru. Terima kasih.